Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat shield di acara 4 ini. Yang pertama yaitu bisa buka aplikasi Archmap, kemudian ke blank map. Setelah itu di layer, kita klik kanan dan properties. Kemudian kita pakai WGS 1984. Setelah itu klik kanan lagi, add data. Kita masukkan semua datanya. Setelah seperti ini, kita bisa langsung klik satu-satu di bagian geoprocessing ini. Kemudian kita klik-klik, dan yang ini kita pilih sesuai yang mau kita klik. Yang pertama itu ada tutupan lahan. Setelah itu, klik feature-nya kita batas administrasi. Dan di folder ini kita masukkan nama PL atau tutupan lahan. Kita save. Lalu oke. Setelah itu yang kedua, kita bisa ke jenis tanah. Ini disesuaikan jadi jenis tanah. Setelah itu kita bisa unchecklist semuanya kecuali di bagian klik. Setelah itu kita bisa ke klik JT, klik kanan, kemudian open attribute table. Setelah itu kita add field, kemudian kita beri nama for JP dengan ininya tipenya double. Setelah itu kita add field lagi, kita beri nama kelas JT, tipenya teks. Setelah itu di bagian skor dan kelas ini kita bisa masukin keterangan dan angkanya sesuai dengan Excel yang telah dikasih, yaitu sesuai dengan ini. Caranya yaitu kita bisa ke ini lagi, kemudian di select by attribute. Setelah itu kita bisa ke macam tanah sama dengan, dan get unique value, dan kita masukin sesuai ini. Setelah itu kita apply. Dan di bagian ini, skor ini bisa kita masukin. Klik kanan, kemudian view kalkulator. Nah, itu kita masukin skornya. Dilihat dari di sini bahwa alfial itu adalah skornya satu, berarti kita masukin satu. Setelah itu untuk kelasnya kita juga masukin, yaitu di klik kanan ke kalkulator lagi. Kemudian kita lihat di kelas satu ini dia kelasnya yaitu sangat rendah. Setelah itu kita bisa lakuin ini untuk semua kelasnya. Jika di dalam satu kelas itu atau satu skor itu terdapat dua, itu kita bisa pakai OR di tengahnya. Kita apply. Setelah terisi semua ini, kita bisa langsung close. Oke. Setelah itu kita ke klik TL atau tutupan lahan. Kita open attribute table. Kita buka lagi dan add field.
Kemudian kita bikin skor PL dengan tipenya double. Kemudian kita bisa masukin ini sesuai dengan Excel lagi. Kalau caranya kita bisa pakai klik ini, kemudian select by attribute. Setelah itu di bagian sini kita pilih yang legenda sama dengan get unique value dan masukkan ini sesuai dengan kelasnya. Kalau kita masukkan, kita bisa apply. Kemudian yang bagian skor ini kita klik kanan, kita fill kalkulator. Setelah itu kita tulis di sini skornya yaitu 1. Kita oke. Setelah itu masukkan juga yang lainnya. Setelah semua kita masukkan skornya, kita bisa langsung close. Kemudian kita akan ke curah hujan, klik kanan, open attribute table. Setelah itu kita add feed lagi, beri nama skor CH, tipenya double. Setelah itu kita add feed lagi, dan kita beri nama kelas CH, tipenya teks. Setelah itu seperti biasa, seperti tadi, kita masukin skor dan kelasnya. Setelah itu kita close aja, kalau sudah. Habis itu kita bakal ke kemiringan lereng, tapi kita ubah dulu ke paling atas. Setelah itu di bagian kemiringan lereng kita klik kanan, open attribute table, add field lagi, ke judulnya keterangan atau kelas. Kelas KL, tipenya teks. Setelah itu kita masukin sesuai eh, yang dipakai, yang dikasih. Nah, selesai memasukin ini, kita bisa close. Setelah itu, kita akan ke overlay bagian ini, yaitu ke toolbox, kemudian ke sistem toolbox ini, kemudian ke analysis tools, lalu pilih yang overlay, lalu pilih yang intersect. Setelah itu kita masukin klip CH, kemudian klip JT, kemudian klip TL, dan yang terakhir itu ada kemiringan lereng. Setelah itu kita, Untuk outputnya kita berikan di folder yang sudah kita siapkan sebelumnya dengan nama peta rawan bencana. setelah itu kita kasih nama peta basic, yaitu kita oke. Setelah selesai di overlay, kita akan unchecklist semuanya, kecuali yang peta rawan bencana, karena hilang. Dan kalau misalnya hilang seperti ini, kita bisa ubah lagi di bagian ini lagi, tapi kita menggunakan union. Kita masukkan lagi seperti tadi. Nah, seperti ini kita coba checklist semua lagi. Ini adalah hasil dari overlay-nya. Setelah itu di bagian peta ini kita klik kanan, open attribute table. Kemudian kita buat add field dengan bobot CHI. Ininya tipenya seperti biasa double. Dan kita bikin lagi bobot CH, bobot TL, bobot JT, dan bobot KL. Setelah itu kita bisa ke bobot JT, kita klik kanan, ke kalkulator, kemudian kita cari yang skor JT. JT dikali 1 kali ini. Dan satu. Setelah itu kita oke. Kemudian kita bisa ke bobot yang TL. Kita ke kalkulator lagi. Kita masukin yang skor TL. Kita kali 2. Setelah itu kita ke CH. Klik kanan, add field, kemudian cari yang skor CH. Kemudian kita kali 3. Setelah itu untuk yang bobot KL, kita klik kanan. Yang bobot KL ini kita pakainya grid code dikali 4.
Setelah semua keisi, kita bisa add fit lagi. Kemudian kita tulis total dengan tipenya yaitu double. Kita oke. Dan di bagian total ini kita klik kanan ke kalkulator. Kemudian kita masukin rumusnya yaitu ini bobot CH plus bobot JT plus bobot KL plus bobot TL. Kita oke. Kita tunggu. Setelah itu kita bisa add fit lagi. Kita kasih kelas KB atau kelas kebencanaan tipenya teks. Setelah itu di bagian ini, kelas ini kita bisa masukin data lagi sesuai Excel yang udah dikasih. Setelah terisi semua gini, kita bisa ke Advent lagi. Kita sekarang buat kelas D tipenya double. Setelah itu kita oke. Di bagian kelas D ini kita klik kanan, kita calculate geometry. Ini property area WGS ini, kemudian kita ubah ini menjadi hektar. Setelah itu kita oke. Kita akan tunggu. Setelah terisi semua, kita bisa langsung close aja. Dan di bagian peta ini, kita klik kanan ke bagian properties. Setelah itu kita ke bagian simbologi, ke kategoris. Kemudian yang ini kita ubah jadi kelas KB dan atau value. Dan di sini ada 3 kelas. Ini warnanya kita ubah sesuai dengan ini pewarnaan. Setelah selesai pewarnaan sesuai dengan klasifikasi, kemudian kita oke. Setelah itu kita akan pergi ke geoprocessing, kemudian klik. Di sini kita akan masukkan batas desa, kemudian yang ini batas administrasi, dan kita akan masukkan kita klik oke. Setelah itu kita klik 2 kali. Dan ininya di fill colornya yaitu no color. Kemudian ininya kita ubah jadi 1. Dan ininya kita sesuaikan yaitu warna hitam dan edit simbol. Kemudian masuk ke sini, kita ke outline, habis itu ke edit simbol. Itu ke style reference dan add style tulis. Simbol RPI-nya kita masuk. Itu kita oke. Setelah itu kita edit simbol. Dan dengan ini kita checklist. Setelah itu ini kita ubah jadi 1,5. Setelah itu kita oke. Yang sini juga kita ubah 1,5. Setelah itu kita klik kanan. Nah ini kemudian properties. Setelah itu kita ke bagian label, checklist label feature, kemudian di ininya kita pilih desa. Setelah itu kita ubah ini menjadi Times New Roman, ukuran 5. Setelah itu kita ke placement properties dan always horizontal dan remove duplicate labels. Kita oke, kita apply dan kita oke. Setelah jadi seperti ini, kita bisa langsung saja ke file, terus save as. Setelah itu kita bisa masukin ke file masing-masing. Sekian, terima kasih.